Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih kalau semuanya sehat-sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ya, Ibu cek dulu absen. Ada yang? Ada Ibu. Alvaro? Rodia? Ada Ibu. Ya, berarti 3 orang yang tidak masuk ya. Ya. Baik, Sandi tadi dari Bapak dan cek guru bahwa Sandi Sandi. Sementara yang duanya tadi satu alfa, satu izin. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, Ibu Guru minta Nona Ratu pimpin doa untuk kita doa. Bukan. Ya, bukan sini. Ya, amin. Terima kasih Mama Ratu yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita akan belajar hari ini. Sebelumnya kita menyanyi dulu. Kita masih dalam bulan kemerdekaan, jadi kita menyanyi tentang lagu Hari Merdeka. Tahu semua anak-anak? Tahu. Coba semua akan seperti itu. Semua tahu ya? Ya, 1, 3. 17 Agustus tahun 45. Inilah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, silakan kembali. Baik, anak, ini kita akan belajar dan kita akan mengikuti kegiatan belajar ini. Ada beberapa sikap yang Ibu sampaikan kepada anak-anak sehingga kita dalam mengajar pintar. Kita harus taati bersama sikap yang sudah kita sepakati, yaitu tentang disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Disiplin berarti anak-anak tidak keluar masuk sembarang saat jam pelajaran. Tanggung jawab berarti anak-anak harus menyelesaikan setiap tugas yang dikasih oleh ibu guru. Percaya diri berarti ketika ibu bertanya siapa yang bisa jawab, dia tidak malu-malu. Saya, ibu, tidak malu-malu seperti itu. Siap? Siap. Oke, siap. Hari ini kita masih ada pada, kita punya tema yang sama, yaitu tema 2 subtema 1. Kita masih ada pada tema 2 subtema 1. Pembelajarannya yang berpindah, atau pembelajaran kemarin kita pembelajaran 1, hari ini kita masuk pada pembelajaran 2. Anak-anak perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan lewat tayangan yang ada di depan ini. Ya, materi pembelajarannya adalah tentang udara bersih bagi kesehatan. Ya, ini. Muatan pembelajaran yang terpadu di dalam subtema ini, subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Ini karena skennya kurang bagus, jadi
manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, tujuan yang kedua, coba kita baca sama-sama. Dengan mengenai informasi dari teks bacaan, siswa dapat mendeskripsikan pernapasan pada manusia dengan benar. Tujuan yang ketiga, Dengan membuat model percobaan sederhana sistem pernapasan manusia, menjelaskan bahwa cara kerja organ pernapasan manusia dengan dekat. empat, Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasikan kalimat tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. yang kelima, Dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan informasi terkait dengan penerapan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa dengan benar. yang berikut, Dengan membaca teks, siswa dapat membuat kalimat tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku dengan benar. tujuh, Dengan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangkap delapan, Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa dapat mengenali ciri-ciri lagu bertangkap nada dengan benar. dan akhir, Dengan mengikuti teks lagu, siswa dapat bermain alat musik sederhana dengan benar. ya. Itu tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Dulu tanya dulu. Kita sudah tahu bahwa di kelas 4 itu kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Betul Pak? Betul. Tanya makhluk hidup itu ada berapa? Tiga. Ada Tiga. tiga. Apa-apa saja? Kata. Hewan, Manusia. ya, tiga makhluk hidup ini yang disebut makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada makhluk hidup yaitu manusia. Nanti pada masuk yang kedua baru tentang hewan punya. Hari ini kita belajar tentang manusia. Itu tanya, bagaimana manusia itu bisa dapat bernapas dan organ apa yang bisa dipakai oleh manusia untuk bernapas? Yang hidup. Organ yang digunakan oleh manusia untuk bernapas adalah hidup. Betul? Ya, bagaimana caranya dia bernapas? Ya, menghirup udara. Setelah itu dia menghembuskan atau mengeluarkan udara. Perhatikan sini. Perhatikan gambar. Orang sedang apa? Menghirup udara dengan menggunakan hidung. Nah, berarti tadi kita anak-anak jawab itu betul. Yaitu organ kita belajar tentang Ya, itulah lagu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, perhatikan ketika manusia itu bernapas atau kita bernapas
kita menghirup dan mengeluarkan udara melalui apa? Mulut. Melalui mulut atau hidung. Nah, apakah udara disebut, ini ada apa namanya? Punya biasa di kelas ini. Apakah udara tersebut masuk ke dalam tubuh kalian atau tubuh kita manusia? Masuk atau tidak kalau ketika kita menghirup udara? Masuk. Ya. Jadi ya jelas ya masuk. Bersih, kotor semua masuk di dalam. Begitu pula dengan ketika kita mengeluarkan udara melalui organ apakah yang kita keluarkan? Tadi anak-anak bisa jawab bahwa bisa lewat apa? Mulut. Nah, kita sama-sama baca 1, 3. Udara merupakan campuran dari berbagai gas, di antaranya oksigen dan karbon dioksida. Bagian udara yang kamu hirup adalah oksigen, sedangkan udara yang kamu keluarkan adalah karbon dioksida. Ketika kamu menghirup oksigen masuk melalui hidung, kemudian masuk ke kapal tenggorokan. Selanjutnya Oksigen melewati dua saluran yang berukuran lebih kecil dari tenggorokan. Saluran itu disebut bronkus. Setelah melewati bronkus, udara masuk ke paru-paru. ya, itulah proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Jadi, udara yang kita hirup itu merupakan campuran dari berbagai gas, di antaranya gas oksigen dan karbon dioksida. Dan ketika anak-anak atau kita manusia menghirup masuk lewat hidung, itu yang masuk itu disebut dengan oksigen. Ketika kita mengeluarkan disebut dengan oksana. Ya, karbon dioksida. Kita menghirup udara yang masuk dalam tubuh kita lewat hidung itu disebut dengan oksigen yang kita hirup. Sedangkan kita mengeluarkan udara itu disebut dengan karbon dioksida. Ya, perhatikan gambar alat pernapasan itu. Nah, ini. Udara sesuai dengan penjelasan di atas, dihirup melalui udara masuk ke dalam tubuh melalui batang tenggorokan langsung masuk dalam paru-paru. Sudah jelas? Anak-anak jelas? Ya. Organ pernapasan manusia itu ada macam-macam. 1. Apa nih?
karena titiknya terlalu di atas jadi sebentar. Yang keenam itu bronkiolus. Bronkiolus dan penjelasannya yang ada, bronkiolus merupakan dari bronkus. Yang ketujuh alveolus. Alveolus terdapat ya ini keterangan gambar. Sudah dikasih dari tanda jelas hidungnya bagian mana, waringnya bagian mana, taringnya mana, trachea, bronkus, paru-paru dan diafragma. Nanti ada di buku cetak juga. Ya, alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Perhatikan yang hidung. Nah, ini alat-alat pernapasan pada manusia beserta dengan fungsinya. Anak-anak baca sejenak. Hidung dia punya fungsinya untuk apa? Sebagai perhatikan sini. Tadi yang awal kita buat yang hidung, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, itu tuh bagian-bagian dari yang disebut dengan apa nih? Paru-paru. Jadi untuk secara umum itu, nah ini alat pernapasan pada manusia itu hidung, trachea, ada batas tenggorokan dan paru-paru saja. Di dalam paru-paru ini ada bronkus, ada bronkiolus dan alveolus. Makanya tadi digambar itu yang kembali ke situ. Ya, nah ini digambar hanya ada hidung, ada tenggorokan dan ada paru-paru. 3 sistem pernapasan, 3 organ pernapasan ini yang paling penting yang terdapat dalam tubuh manusia. Dari paru-paru ini ada bronkus, ada bronkiolus dan alveolus. Ya. Kita kembali ke fungsi tadi. Nah, ini ini organ pernapasan pada manusia dengan fungsinya. Lihat baik-baik sebentar karena kita ada kerja tentang LKPD itu apa yang sudah disampaikan anak-anak kita kerja. Setelah itu kita akan menyelesaikan soal evaluasi tentang apa yang sudah disampaikan. Sudah? Hidung fungsinya untuk apa? Menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Ya, hidung itu ada fungsinya ada 2, yaitu penyaring debu atau kotoran yang berasal dari mana? Udara. Fungsi yang kedua, penyesuaian suhu dan kelembapan udara, Menggerakkan proses penyesaran gas. dan itu fungsi hidung. Fungsi trachea atau tenggorokan, penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Fungsi yang kedua, Penyaring lembaga udara yang masuk dalam dan mengantarkan udara yang sedikit paru-paru. Jadi fungsi itu batang tenggorokan ini dia punya fungsinya itu. Setelah kita hirup udara lewat bawah hidung, masuk batang tenggorokan ini yang dihantar ini udara yang kita hirup ini masuk ke dalam paru-paru kita. Ya. Sedangkan paru-paru fungsinya untuk apa? Bronkus itu ada 2 percabangan dari trachea yaitu paru-paru kanan dan kiri. Di awal mungkin sudah. Alveolus dan fungsi ya. Ya, kita belum lanjut, tanya dulu. Sampelnya kira-kira dari tadi mulai dari cara manusia udara
paru-paru ya, kita. Ya, kumpulkan semua. Gampang hitung. Ya, dengan yang menyebabkan penampasan pada manusia dengan nama-nama.